Puji nama Tuhan, kita kembali di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu beribadah. Mari kita berikan hati yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami ada pada saat ini bukan karena kebaikan orang lain Tuhan, melainkan karena kasih-Mu yang begitu besar dan kebaikan-Mu tak ada taranya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarkanlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan kami dengan urapan kuasa darah-Mu Bapa. Kami undang hadirat-Mu untuk hadir tempat ini Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan hidup kami Bapa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah ini dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Pujian, hormat, haleluya. Kau yang ku sembah, Kau yang berdaulat atas hidupku. Tiada yang lebih indah selain menyembah Engkau Tuhan. Ada yang lebih indah di dunia ini selain bersekutu dengan Kau Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, teramat baik. Oh, hatiku percaya kepadamu. Seperti Engkau Tuhan, karya terbesar-Mu Bapa dalam hidup kami. Oh, kami mengagumi Engkau Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan dengan segenap hatimu, aku mencintai Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Ini adalah ungkapan hati kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu.
pujian hanya bagimu Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh haleluya. Jilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Haleluya, yeah. Padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati, katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh yeah. Hosana, Engkaulah Raja bagi Rajaku Yes. yang duduk Praise the di Lord. takhta. Terima kemuliaan bagimu Aku Tuhan, muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, Sena, oh, Sena, oh, Sena, to the King, Hosanna, oh, Sena, hallelujah, yes, Sena, hallelujah, Sena, to the King, ku agungkan, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya, Kau yang berkuasa, yang berkuasa, yes, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan,
memiliki hati Tuhan. Kami hanya memiliki hati kami Tuhan. Biarkanlah hati kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan Raja. Engkau yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih, segala pengagungan hanya untuk kemuliaan bagimu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan dengan iman saudara. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes, amin. Tuhan Yesus Penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah ingkar janji dan Kau selalu setia. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah ini dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Ada sukacita? Amin. Mari kita melompat bagi Tuhan. Haleluya. Yeay. Hati kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan. dan mazmurku. Amin. Ya gunung. Ya gunung
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Amin. tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya kepadamu Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya bagi kita semua. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Amin. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saya persilakan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman yang akan menuntun hidup kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Penyerahan diri kami Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji
kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami Bapa. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau yang ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan, Kau tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yesus, Kau yang terbaik yang kami miliki Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami berserah penuh. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal di dalam rancangan apapun. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi seruan sekalian alam, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan, kami boleh ada oleh karena kasih-Mu. Kembali lagi kami mau bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Maka olehnya sebab itu Tuhan, Engkau berkata-kata di tengah-tengah kami. Singkapkan seluruh kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami dengar itu datangnya daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, menuntun kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah raya yang kedua yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, kita bersyukur Allah begitu luar biasa memberikan kesempatan yang terbaik bagi kita. Mari saudaraku, tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Yusuf dibuat oleh Tuhan berhasil. Tetapi pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi teladan dalam berbuat baik. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Saudaraku, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri.
Sekali lagi saya katakan bahwa tema kita pagi hari ini adalah menjadi teladan dalam kebaikan. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, surat Rasul Paulus kepada Timotius, kepada Titus, saudara. Titus bukan orang Yahudi, tetapi Titus adalah orang Yunani yang bertobat dan memberi diri hidup untuk mendampingi Paulus di dalam pelayanan. Surat ini disebut surat pengembalaan karena membahas masalah yang berkaitan dengan peraturan gereja dan pelayanan. Paulus menulis surat ini kepada Titus dan memberikan tugas untuk menata apa yang ditinggalkan Paulus pada waktu dia di Kreta. Termasuk penetapan para penatua dan membantu jemaat tumbuh dalam iman, pengetahuan akan kebenaran dan kesalehan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7, Paulus mengajarkan kepada jemaat untuk menjadi teladan di dalam berbuat baik. Kekristenan kita identik dengan kebaikan. Tentu kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang tulus, yang jujur. Sebagaimana di dalam ayat pembacaan kita di dalam ayat yang ke-7 berkata, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Teladan yang baik yang harus kita lakukan adalah kebaikan yang keluar dari dalam hati yang tulus di dalam melaksanakan tugas kita, di dalam kita mengajar, di dalam kita melayani, di dalam kita memberi. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dikerjakan dengan ketulusan hati kita. Ada orang berkata demikian, saudara. Keselamatan bukan karena kita berbuat baik. Yes, benar. Tetapi itu bukan menjadi alasan tepat bagi kita bahwa kita tidak perlu berbuat baik. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau kita tidak berbuat baik, bagaimana orang bisa mengenal Kristus di dalam hidup kita? Amin. Orang tidak akan pernah mengenal Kristus bahwa Kristus itu baik jika kita tidak melakukan kebaikan itu dalam hidup kita. Coba saya minta Bapak Thomas membacakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan di sana? Perhatikan baik-baik saudaraku. Kebaikan itu adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau dia tidak baik, mungkin saudara dan saya tidak ada hari ini. Kita ada oleh karena kebaikan Tuhan. Matius 5 ayat 16, silakan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan memuliakan Bapa kita di surga. Orang
bisa memuliakan Tuhan, orang bisa percaya, orang bisa datang kepada Yesus jika kita memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik kita kepada mereka. Sering terjadi suatu kalimat yang keluar dari perkataan orang, itu orang Kristen kok kayak gitu ya, kok jahat ya. Itu orang Kristen kok kayak gitu ya kelakuannya. Apakah Tuhan dipermuliakan jika ada kalimat-kalimat yang seperti ini? Saya kira tidak dipermuliakan nama Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kejahatan, maka orang akan mencemooh. Bukan kekristenan kita saja, tapi mereka akan mencemooh Yesus Kristus. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hendaknya terang itu bercahaya di depan semua orang, supaya orang-orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar 4 langkah kebaikan yang tulus. Ada 4 langkah kebaikan yang tulus yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kita dapat memperlihatkan dan orang akan melihat hidup kekristenan kita adalah Kristen yang baik di depan mereka. Mari saudaraku, perhatikan baik-baik langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. 4 langkah kebaikan yang tulus kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Jadi langkah pertama kebaikan yang tulus adalah kebaikan yang tulus tidak menuntut balasan. Buka Alkitabnya saudara, Lukas pasal yang ke-6 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak Thomas tolong bacakan dengan pelan-pelan. Demikian firman Tuhan, Lukas 6 ayat 34 dan 35. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, jangan pernah saudara berharap sesuatu kepada orang itu. apakah jasamu? Kalau engkau mengharapkan sesuatu, apakah jasamu? Artinya apakah perbedaanmu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa. Orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus juga bisa melakukan hal yang sama, Supaya mereka menerima kembali sama banyak. untuk mendapatkan balasan kepada apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan yang tulus tidak menuntut balasan. Teruskan ayat yang ke-35. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang memusuhimu, yang jahat kepadamu. kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Berikanlah apa yang dia inginkan di dalam hidupmu, dan engkau jangan mengharapkan untuk mereka bisa mengembalikan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Upah sudah disediakan bagi orang yang memberi dengan tulus dan tanpa ada tuntutan. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan itu baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan juga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sekalipun. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita memberi lalu pemberian itu kita tuntut untuk orang yang kita beri untuk bisa membalas kepada kita. Orang yang memberi kepada orang lalu dia minta tuntutan, saudara, itu bukan berarti memberi dengan ketulusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di
Di dalam ayat tadi mengatakan, orang yang memberi kepada orang, lalu orang itu menyakiti hatinya, mulai berkata, kalau bukan aku. Nah, seringkali demikian saudara. Kita mulai menuntut balasan dengan orang. Ketika orang yang kita beri itu, lalu dia menyakiti hati kita, lalu dia berbuat sesuatu kejahatan dengan kita, maka dengan mudahnya bibir kita mengatakan, "Nggak lihat, dia sekarang jadi orang, kalau bukan aku, siapa yang mau lihat dia?" Kita mulai memperhitung-hitungkan, kita mulai memperbicarakan apa yang kita beri dengan Tuhan. Wow saudara, saya katakan hal ini jangan pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau menolong orang, tolonglah dengan ketulusan hati. Amin. Jangan meminta balasan kepada dia. Jangan menuntut kepada dia. Sekalipun dia melupakan kebaikan kita, sekalipun kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, tetapi bukan berarti kita berhenti untuk berbuat baik kepada dia. Lakukan terus kebaikan sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang kedua saudara, langkah yang kedua saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kebaikan yang tulus tidak mencari pujian. Matius pasal yang ke-6 ayat 2 dan ayat yang ke-4. Saya minta Pak Thomas bacakan. Kebaikan yang tulus tidak mencari pujian. Matius 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di seperti yang dilakukan orang-orang munafik yang ingin dipuji di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong ini kelakuan orang fasik, orang Farisi yang ingin dipuji. Setiap segala sesuatu yang dia berikan minta dipuji Supaya mereka dipuji orang. Wow, supaya mereka dipuji-puji orang. Aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. sebenarnya Tuhan sudah menyediakan upah bagi orang yang memberi sedekah tadi. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu Nggak usah diceritakan kepada orang lain apa yang diperbuat tangan kananmu. apa yang engkau sudah perbuat kepada orang lain. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu Hendaknya pemberian saudara itu diberikan dengan tersembunyi, tidak usah disampaikan kepada kiri kananmu. maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya Maka kepadamu. apa yang diberikan dengan ketulusan hati yang hanya hati dan Tuhan yang tahu, maka itu ada upahnya yang besar di sorga. Amin. Oh, saya sudah berikan bantuan kepada si A, saya sudah memberikan bantuan kepada gereja, saya sudah berikan bantuan kepada si B. Tidak perlu supaya dipuji orang. Tuhan tidak mau hal yang seperti itu. Kalau engkau memberi, berikanlah dengan tulus. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tidak perlu biarkan Tuhan yang memuji kita. Di Amsal berkata, janganlah engkau memuji dirimu, biarkanlah Tuhan yang memuji engkau. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus tanpa ada suatu pemikiran agar saya diberikan pujian bagi orang lain. Saya ingat Pak Yakob berkata begini saudara, sebagai guru saya. Dia bilang begini, ketika orang mulai memuji engkau dan mengangkat jempolnya begini, engkau katakan, balik jempolmu. Artinya saudara, ketika orang memuji engkau, katakan semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan engkau merasa bangga dirimu, tapi kita bisa merasa bangga ketika kita hidup di dalam Kristus. Amin. Yang ketiga saudara, kebaikan yang tulus tidak memandang muka, tetapi diberikan kepada semua orang.
Kebaikan yang tulus tidak memandang rupa atau tidak memandang muka, tetapi diberikan kepada semua orang. Artinya saudara, kebaikan itu tidak memilih-milih orang. Ada orang baik kepada orang yang baik, ada orang baik kepada orang yang kaya. Karena dia bisa membalas kebaikannya. No, Tuhan gak mau yang seperti itu, saudara. Mari baca firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kebaikan yang tulus tidak memandang muka, tetapi diberikan kepada semua orang. Silakan dibacakan Pak Thomas. Ya. Galatia 6 ayat ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan, selama Tuhan masih beri kesempatan, ada napas, ada kehidupan, ada waktu dan ada hari yang kita nikmati, bagi kita, marilah kita berbuat baik. Mari kita pergunakan hari dan waktu itu untuk menabur sesuatu kebaikan Kepada semua orang, kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di dalam Kristus. Perbuatan baik itu harus dilakukan bagi semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Jangan berbuat jahat satu dengan yang lain, saudara. Ya, seperti tadi pagi saya membawa firman Tuhan tentang Yusuf. Saudara-saudaranya sangat berbuat jahat kepada Yusuf. Dan Tuhan tidak mau menginginkan seperti itu, saudara. Lakukanlah kebaikan itu kepada saudara-saudara kita seiman. Dan jangan pandang muka, jangan pandang bulu. Suku Batak, suku Jawa, suku Toraja, orang miskin, orang kaya. Aku hanya berbuat baik pada suku saya, kepada orang-orang yang berbuat baik pada saya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu namanya wajar, harus. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang ingin memuji kita, itu namanya munafik, Farisi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang kaya, itu namanya matre. Karena ada kepentingan pribadi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, itu namanya luar biasa. Amin. Jadi kita harus tahu, saudaraku, kebaikan itu adalah suatu ciri khas kehidupan orang-orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen yang jahat, saudara. Tapi jadilah orang Kristen yang baik. Ketika kita baik, nama kita juga jadi baik, nama Tuhan kita juga jadi baik. Dan mereka berkata, aku mau ikut Yesus, aku mau percaya Yesus, karena aku lihat Bapak itu sangat baik. Dalam keadaan aku susah, dia baik padaku. Dalam waktu aku sakit, dia baik padaku. Waktu di dalam kekurangan aku, dia baik padaku. Yesus berkata, jika aku lapar engkau memberikan aku makan. Jika aku telanjang engkau berikan aku pakaian. Jika aku haus engkau memberikan aku minuman. Orang yang baik itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi dia juga tahu untuk melihat kepentingan orang lain. Yang keempat, kebaikan yang tulus tetap baik sekalipun orang tidak baik. Amin. Kebaikan yang tulus tetap baik sekalipun orang tidak baik. Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari baca, saudara, Bapak Thomas, tolong. Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi Kalau kamu, kita hanya bisa berbuat baik mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah jasamu? apakah artinya dan apakah bedanya?
Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang di luar sana yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, kegelapan dunia juga bisa melakukan hal yang sama. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik Sebab kalau kita berbuat baik, kepada orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, kepada kamu, apakah jasamu? apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sama juga dengan demikian orang di luar sana. Jadi orang Kristen itu harus ada perbedaan. Roma pasal 12 ayat 2 di sana mengatakan bahwa janganlah kamu hidup serupa atau sama dengan dunia ini. Berubahlah di dalam akal budimu, supaya orang dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 9 ayat 17. Mari baca. Saya kasih ayatnya saudara. Saya bukan hanya ngomong-ngomong saja. Roma 12 ayat 9 dulu dibaca. Mari Pak Thomas. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita berbuat baik itu jangan pura-pura atau kebaikan yang palsu. Jauhilah yang jahat. Jangan lakukan yang jahat, jauhilah dirimu dari kejahatan, pikiran-pikiran yang sia-sia, kemunafikan dan kepalsuan. Dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah benar-benar kebaikan dengan tulus kepada semua orang. 17. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan. Jika orang itu membalas kejahatan, kita sudah berbuat baik, tapi dia balas kebaikan kita dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi Lakukan semua terus apa yang baik, jangan pernah berhenti. Jangan saudaraku, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang itu dia nggak balas kejahatan, kita berhenti. Lakukan saja, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita menjadi teladan dalam hal berbuat baik kepada semua orang. Kebaikan yang tulus dan tidak memandang rupa. Baik dia orang kaya, orang miskin, orang baik, orang jahat, tetap kita berbuat baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Camkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Identitas orang Kristen identik dengan berbuat baik. Mari kita menjadi orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Lakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan hati. Jangan berpura-pura, karena Tuhan tidak mau. Ketika engkau mau melakukan segala sesuatu, jangan ada motivasi yang lain dalam hidup. Ingin dipuji, ingin dilihat. Karena Tuhan mengatakan segala sesuatu yang dilakukan dengan tersembunyi, itu yang dibalas oleh Tuhan. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Yes Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, amin Tuhan, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru
biarkan musik yang dialunkan, Bapak Ibu engkau berdoa di hadapan Tuhan. Jadilah teladan di dalam berbuat baik. Kebaikan yang tulus tidak menuntut balasan. Kebaikan yang tulus tidak mencari pujian. Kebaikan yang tulus tidak memandang rupa. Kebaikan yang tulus tetap berbuat baik sekalipun orang itu jahat. Jangan mencari pujian. Jangan berhenti untuk berbuat baik kepada siapapun. Biarkanlah kebaikan itu menjadi teladan bagi kita, agar semua orang menjadi percaya bahwa Yesus baik adanya. Ku naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menjadi orang-orang yang baik bagi semua orang, sehingga melalui perbuatan kami nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang menjadi percaya karena mereka melihat kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, dengan tidak menuntut balasan, dengan tidak memandang muka, dengan tidak mencari pujian, tetapi kebaikan yang tulus, seperti Engkau tulus berbuat baik dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Camkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh melangkah di tengah dunia ini, menjadi terang, menjadi saksi, menjadi garam, menjadi surat Kristus. Dan semakin hari semakin banyak jiwa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kau yang termulia, Kau yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Terima kasih Tuhan buat hari di mana kami telah menyembah, mendengarkan firman-Mu. Saatnya hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang hadir saat ini. Tuhan akan memberkati kehadiran mereka. Tuhan akan memberikan mereka kekuatan terus menerus di sepanjang minggu ini untuk berjalan di dalam Tuhan. Melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun yang mereka jumpai. Kebaikan mereka dikenal oleh semua orang. Dan jadikan mereka berkat di mana mereka berada. Usaha dan pekerjaan mereka Engkau memberkatinya. Bidang studi mereka Engkau memberkatinya. Cita-cita mereka Engkau mengabulkannya. Dan Tuhan akan memberkati mereka di dalam mencari pekerjaan. Sehingga mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memberkati bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mulai dari Maret sampai Juni yang berulang tahun, dari anak-anak sampai lansia, kami berdoa berkat Tuhan mengalir di dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, panjang umur Engkau berikan kepada mereka. Sehingga hidup yang mereka miliki untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Terima kasih, kalau ada yang sakit sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hiburkan, yang terjatuh Engkau angkat. Bapakku yang baik, kami berdoa, kedua pemuda kami yang hadir, mungkin mereka sebagai prajurit, Engkau akan tolong berkati mereka di masa muda mereka, menjadi alat negara kami, menjaga kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa Indonesia, curahkan hujan pertobatan sehingga orang banyak yang percaya kepadamu di dalam menghadapi COVID-19. Engkau akan tolong Bapa memberikan Tuhan kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Engkau akan memberkati pulau-pulau, desa-desa, kota-kota di mana ada penyakit yang sedang menyerang hidup mereka. Engkau memberkati para medis yang ada sebagai garda yang terdepan. Engkau akan pakai mereka, lindungi mereka di mana mereka melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bagi semua orang. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya, yang diberkati Tuhan. Sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.